Halo guys, bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan bahas anime Genja anime ke-8 gue yang gue coba di musim winter 2025 adalah Konokai Sanisuki Nahito ga Imasu, atau bahasa lainnya eh, Can You Keep a Secret. Jadi ya, bisa bilang salah satu romance kantoran di musim ini. Musim kemarin kan ada Keikon Suru Honto Desuka ya kan, yang sangat wholesome sekali. Gue berharap semoga anime ini juga nggak kalah wholesome-nya. Cuman yang gue takutin ya, ini karena ini anime emang bisa dibilang adalah apa ya, salah satu genre yang lebih dewasa lah gitu kan, kalau dibanding sama Kekon Suru gitu kan. Gue rasa kalau ini udah pro-nya nih ya kan. Kalau gue review-nya nih kayaknya nih mereka couple nih udah pro, jadi udah bisa menuju ke tangga yang lebih dewasa gitu kan. Nah beda kalau Kekon Suru yang sama-sama intro ya kan, terus juga mereka juga nggak punya pengalaman dalam berpacaran gitu kan, nggak punya pengalaman dalam mendekati banyak teman gitu kan. Nah tapi kalau ini kayaknya sih emang bakal ini sih, bakal tipikal apa couple yang udah mateng lah gitu kan. Tinggal nanti bagaimana mereka memainkannya dengan baik. Nah, makanya kita lihat nih dari Studio Blade, semoga udah adaptasi juga bagus. Dan yang pasti wholesome sih. Yang penting gue sih yang penting terhibur sama wholesome aja deh. Kalau enggak keduanya, ya pada akhirnya gue jadi nggak enjoy gitu loh. Jadi makanya gue pengen tahu nih nanti arahnya bakal kemana. Apakah arahnya bakal yang wow-wow atau yang bakal yang ada isinya gitu kan. Gue berharap semoga ada isinya sih, karena kalau yang udah wow-wow nih kayaknya mainstream banget lah gitu kan. Jadi makanya gue pengen yang ada isinya gitu kan, jadi biar ceritanya ini lebih kena gitu. Ya udah, kita lihat apa yang jadi di episode kali ini. Kita tunggu momen lagi song first impression dari Kono Kaisa. Let's go. Oke, langsung aja ke episode 1 dari uh, Can You Keep a Secret. Ya itu bahasa Inggris ya gitu kan. Let's go. Wow, spesial ya. Emang anime dari Bistation juga ternyata. Apa lisensi diambil Bilibili juga gitu kan. Oke. Oh, tahu-tahu di terowongan ya. Oh, HTS. Ya elah. Tateishi Masugu 28 ya. Kita kita ingat dulu umur 28 dulu. Oke. Anjir bigos banget ya. Hmm. Semua itu bukanlah halangan, melainkan sebuah dorongan. Hmm. Enggak, gue masih belum dapat maksudnya. Dulu masih belum dapat maksudnya. Buset. 28 juga datang.
Ternyata menjadi profesional itu sangat sulit ya. Iya. Buset, langsung ke rumah ya. Langsung datang ke rumah ya. Opening dulu, opening dulu. Oke, oke, oke. Rock, rock, rock banget ya. Khas banget ya. Khas banget ya. Khas banget. Khas banget opening begitu tuh khas banget ya. Enter. Tulisan enter. Oke. Boleh lah. Lagunya enak, enak, enak. Cuman ya kayak gue masih bingung apa yang diceritain gitu. Hmm. Hmm, ya, 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 ya. Make sense sih.
Hmm, oke, oke. Jadi, iya anjir, jadi dong. Harusnya jadi sih. Harusnya ngelakuin sih tadi tuh, yakin gue. Harusnya ngelakuin sih tadi. Ya, ntar dia profesional untuk tetap apa namanya jadi orang tidak, ya tetap profesional untuk dia ngelakuin gitu kan. Sebenarnya baik-baik baik sih. Oh itu menang nih kayak. Kayaknya emang mereka tuh nggak saling ketemu karena emang waktu, ya kan, masalah waktu gitu. Di kantor udah sibuk banget, sedangkan mereka tuh pengen ketemu gitu. Jadi kayak jadi kayak semacam kantor tuh ketika lu kerja tuh jadi penghalang gitu untuk gak ketemu. Ya kan, bener kan? Jadi seolah-olah tuh sibuk tuh jadi sebuah hal yang mengganggu mengganggu hubungan mereka gitu. Jadi jarang ketemu. Hmm. Ya kan, bener kan? Ya ya ya, gue udah nangkep, gue udah nangkep. Nah, ini benernya ketemu kan, jeng jeng. Nah, baru nanti ketika akhirnya, nah, baru nanti ketika ada kesempatan, nih mereka pasti ngeluapin perasaannya, gue yakin gitu. Kudere. Bisa 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 ngepas gitu ya. Dia nggak bisa nahan, dia nggak bisa nahan sih. Nggak bisa nahan perasaan. Buset, singanya punya robot, kacau. Itu udah kepalang ini anjir, kepalang malu nih. Begitu anjir, pura-pura nggak kenal. Berarti alurnya maju mundur nih, makin banyak. Ya biasa lah ya di kantor ya kan.
Coba anjir, lucu 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 banget karakternya, lucu banget anjir. Kan megang-megang dia sengaja masih baterai. Ya kan bener kan. Beda banget anjir. Ya biar kelihatan dekat pakai panggilan ini ya, nama sendiri bukan nama keluarga ya. Terlihat ceria, terlihat cerah ya. Kamu tadi masih manggil Dwi ya? Manggil Dwi kan? Tehejan nih. Pas banget ya. Gue penasaran komentarnya gimana di bisnis ini, penasaran sih mereka berkomentar gimana. Itu ada ini ya, oh, gitu nggak, jadi kayak di bulu gitu. Udah paling kisu, percaya nggak sama gua, percaya nggak gua, paling mereka kisu nih ya kan. Menginginkan hal yang seperti itu maksudnya apa ya, hal yang pegang-pegang ya kan. Gak menginginkan yang seperti itu maksudnya apa ya, nikah kah atau mantap-mantap nggak tahu ya. Nah ketahu, nah jeng jeng, yang sekali. Hmm. Hmm. Mm-mm. Pasti iya 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 iya. Jadi sibuk, sibuk pengen nanya. Justru, justru kalau nggak gitu malah ketahuan ya kan? Kalau mereka pacaran ya kan. Justru si Yui bagus gitu loh, ngasih tahu ya. Yui bersandiwara tuh udah bagus menurut gua.
Hmm. Ya, kalau cowok gitu sih mikirnya ya. Kurang apa kayak semacam kurang pandai gitu kan, menyembunyikan perasaannya gitu. Oke, itu cubit dong. Gue tuh ngerti kayak bantu gue dong please, bantu gue untuk ngomong dong gitu. Kabur nih. Oh enggak, paling kabur. Kan ya kan udah lepas baju kan. Kayak gue demen sama cewek nih, kayak misterius banget gue. Semoga dia dapat cowok yang lucu ya. Di tempat kerja. Oh, iya. Kenapa nggak kasih judul, karena aku punya pacar di tempat kerja. Kalau orang yang ku suka kan berarti orang itu tidak orang itu kan belum berpacaran. Nah itu maksud gua gitu loh. Jadi redaksinya gua rasa sedikit salah gitu loh. Kalau lu bilang, entar ya deh. Gue pengen nih, gue pengen lihat dulu reaksi orang-orang di komentar, baru nanti gue komen apa yang terjadi di episode ini. Ini openingnya ini nih, apa Sumaso, ya kan, pacain.
Oke, habis. Oke. Ya, jadi gue liat responnya sih bagus-bagus sih, nggak ada yang jelek atau mungkin ada yang kurang gitu kan, dalam apa, melihat gitu kan first impression dari anime ini. Tapi pandangan gue beda, jujur. Pandangan gue sedikit beda dengan apa yang ada di komentar gitu kan. Episode 1 tuh udah ngegas. Jadi episode 1 udah benar-benar dikasih tahu kalau mereka ini HTS gitu loh. Bukan lagi orang yang belum pacaran, bukan orang yang sama-sama masih canggung, tapi HTS. Ini udah benar-benar emang udah punya hubungan gitu loh. Jadi mereka berdua ini sudah pacaran di episode 1 gitu loh. Jadi mereka settingnya begitu agar orang-orang kantor tuh tidak apa namanya, mengetahui kalau mereka pacaran, makanya mereka sembunyi-sembunyi untuk agar orang-orang di kantor tuh tidak tahu. Nah, makanya di sini ada yang komentar gini kan, apakah orang dewasa dalam melakukan hubungan seperti ini? Sebenarnya enggak. Jadi kalau di sinetron mungkin iya ya, atau mungkin di film-film iya gitu kan. Tapi kalau menurut gua tidak. Kenapa? Karena justru ya kan, yang terjadi adalah orang yang belum punya hubungan ini malah jadi kayak orang yang merasa udah punya hubungan, ngerti nggak lo? Jadi wajar kalau misalkan ada yang selingkuh, hubungannya di balik layar gitu kan, justru malah lebih galak dibanding anime ini gitu loh. Jadi justru malah lebih parah dibanding apa yang terjadi di anime ini kayak gitu. Jadi hubungan yang tidak punya hubungan tapi terasa seperti punya pacar, jadi kayak ngerasa aja kayak punya pacar aja gitu kan. Nah, sedangkan yang di anime ini mereka ini udah pacaran gitu loh, tapi dalam artian mereka tidak boleh sampai tahu, atau orang-orang tidak boleh sampai tahu kalau mereka tuh berhubungan gitu, agar ya tidak mau sekedar dicie-ciein atau mungkin sekedar agar jadi rusak atau gimana gitu kan. Makanya mereka menjaga image. Nah, makanya di sini menurut gua problem masalahnya tuh nggak ada. Jadi kayak cuma ngasih tahu kalau nantinya gua ngasih tau orang-orang bisa kacau nih. Jadi gue pengen sesuatu yang itu, gue sesuatu yang lebih dari itu. Jadi artinya apa sih alasan lu ketika lu akhirnya menjaga agar lu tuh tidak ketahuan hubungannya gitu kan? Apakah nanti lu bakal dipecat atau mungkin lu bakal bakal dimutasi kayak di Keikon Konsuru ya kan? Kalau bedanya kalau Keikon Konsuru kan lu harus menikah biar lu tidak dianggap atau tidak dianggap jomblo lah gitu kan, maka lu bisa aman dari yang namanya mutasi. Nah, apakah di anime ini nunjukin kalau misalkan lu pacaran nanti lu bakal dikeluarin atau mungkin lu bakal kena punishment atau apa? Nah, itu harusnya ada gitu kan cerita atau alasannya seperti itu. Tapi kalau misalkan alasannya karena emang nggak boleh ketahuan aja, ya gue rasa problem solvingnya kurang gitu loh. Jadi masalahnya tuh kurang, inti masalahnya tuh kurang gitu loh. Jadi kurang greget aja gitu kan ketika tahu masalah ini. Nah, apalagi kalau gue lihat di first impression ini kan, mereka kan akhirnya kan udah saling ini ya, udah saling udah saling gesek-gesek lah ibaratnya gitu kan. Jujur menurut gue kurang pas gitu loh. Jadi harusnya ya menurut gue sih di episode 1 tuh setidaknya kasihlah kita gitu kan sebuah developmentnya mereka dulu. Nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa kalau endingnya mereka akhirnya jadi pacaran gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi biar kita tuh tahu dulu gitu kan awal mulanya mereka jadian, awalnya mereka saling suka. Nggak apa-apa dibikin kebut gitu, malah lebih baik gitu daripada akhirnya ketika tadi di awal-awal ngomong ayo kita bikin kita rahasiain hubungan ini gitu kan. Jadi kesannya kayak apa yang mau diliatin, memperlihatkan hubungannya udah jadi. Jadi kesannya yang gue lihat nggak wholesome tapi lucu aja gitu loh. Jadi ya gue bilang ini anime lucu karena kebantu sama couple mereka gitu kan, yang dimana seiyunya mainin banget gitu. Gue suka gitu kan bagaimana cara mereka dialog gitu kan. Tapi kalau untuk wholesome-nya sendiri nggak ada, karena emang dari awal startnya udah nggak pas menurut gue. Jadi kayak gue pribadi ngerasa start ini kurang pas gitu loh untuk sebagai anime romcom yang bagus gitulah gitu. Jadi gue pribadi nggak suka dengan start dari anime ini. Tapi nggak tahu sih nanti ke depannya seperti apa gitu kan. Bahkan gue nggak begitu janji atau nggak bakal yakin gue bakal lanjutin ini apa enggak gitu kan. Gue cuma bilang kalau startnya ini kurang, nggak pakai banget sih. Gue bilang kurang aja gitu kan. Jadi nggak bikin gue aduh lucu banget sih kalian atau aduh gini enggak. Jadi gue reaksi gue biasa aja gitu. Jadi kayak harusnya itu gue bilang
bikin kalian tidak pacaran dulu di episode 1, baru ketika nanti kalian akhirnya nanti dibikin pacaran gitu kan. Nah, baru episode 1 dijebut kan judulnya kan, bahwa aku punya orang suka di kantor ini gitu. Nah, itu jadi enak gitu loh bahasanya. Tapi kalau yang gatin episode 1 mereka udah pacaran, mereka udah mencoba untuk menjaga rahasia agar tidak ketahuan hubungannya. Jadi kayak nggak dapat, kayak gue feelsnya nggak dapat gitu loh. Jadi kayak kesannya tuh kayak mimpi bahasa autor banget. Jadi kayak nunjukin kalau gue tuh sibuk nih, gue nggak bisa punya waktu untuk lu nih. Ya udah lu yuk kalau misalkan nanti ada waktu kita pacaran yuk. Kesannya tuh kayak hubungan-hubungan orang nakal gitu loh, hubungan dewasa yang nakal lah gitu kan. Jadi kalau misalkan nanti udah waktunya udah nggak sibuk, baru nanti mereka mencoba untuk mesra-mesraan lagi. Jadi gue yakin banget nanti ke depannya nanti kalau misalkan ada satu momen lah dimana mereka berduaan di kantor, pasti mereka ngelakuin, yakin gue. Mau kisu, mau apalah gitu, pasti ngelakuin. Kenapa? Karena udah kebelet tanggung. Jadi ini pasangan ini nih udah begini banget gitu loh. Jadi kayak yang satu emang yang satu tuh emang ngas ya kan, gue bilang ngas lah, bodo amat lah gitu kan, emang kelihatan banget kan gitu kan. Yang satu kayak menjaga banget ya kan, jaga image banget gitu kan, agar dia nggak dianggap sebagai orang yang nakal gitu loh. Jadi kelihatan banget gitu. Jadi makanya yang satu emang nggak bisa ngejagain rahasia banget sih kesannya. Paling menurut gue yang pada akhirnya nanti rahasia ini terbongkar, paling ini gara-gara heroinnya paling, kalau menurut gue ya. Jadi heroinnya sih nanti yang akhirnya ketahuan gitu, gara-gara tingkah lakunya sih itu sih. Jadi ya menurut gue nih kurang sih ya, kalau gue kasih nilai 65 ini terbantu sama dialognya, sama ininya animasinya bagus banget. Gue kalau dibilang ngingetin gue sama Dosan Konogal ya kan, animasinya bagus sih. Jadi kayak lucu gitu, adaptasinya juga bagus gitu kan, nggak yang monoton, nggak yang gimana gitu kan, style artnya banget romcom gitu kan. Jadi ya 65 sih gue. Dari segi cerita gue kayaknya butuh beberapa episode dulu baru nanti gue bakal ngiyain. Tapi gue bilang startnya kurang, jadi ya nggak tahu ke depannya seberapa. Kalau misalkan nanti gue tertarik nonton episode 2, berarti artinya gue coba lagi. Tapi kalau misalkan ternyata emang udah fix, udahlah kayaknya gue bakal dapat satu anime yang lebih baik gitu kan, udah gue tinggal ini kayak gitu. Yaudah, itu jadi gue yang pasti mau subscribe sebentar lagi ke anime Winter lagi yang kalian ingin gue bahas, yang suka. Kalau sudah tinggal di saja, jangan lupa notifikasinya agar lu tidak dari gue, dan saya ketemu lagi di channel gue selanjutnya.